semuanya, welcome to Jasmine Organizer Channel. Sesuai judulnya, hari ini kita akan ngebahas tips mempersiapkan resepsi pernikahan. Nah, di video kali ini kita akan fokus di pesta pernikahannya ya. Jadi untuk surat-surat dan yang lain gak akan kita bahas di sini. Pernikahan kita harapin sebagai momen sekali seumur hidup. Gak salah kalau kita pengen ngerayainnya secara besar-besaran dan undang ratusan tamu. Gak masalah sih kalau kamu, pasangan, dan keluarga ada di kondisi ekonomi yang berkecukupan. Tapi gimana kalau kamu, pasangan, dan keluarga ada di ekonomi yang pas-pasan? Haruskah menggelar resepsi pernikahan? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lagi. Karena resepsi pernikahan itu nggak wajib. Nikah di KUA pun bisa jadi sah kok. Tapi buat teman-teman yang tetap ingin menggelar resepsi pernikahan, hari ini aku akan coba kasih tips supaya nanti bisa lebih matang lagi persiapan pernikahannya. Yang pertama, tetapkan budget dan sumber dana pesta. Kenapa ini aku taruh yang pertama? Karena ini akan mempengaruhi juga kesiapan kalian untuk menggelar pesta. Misal, budget yang kalian tetapkan itu 100 juta dan sekarang kalian cuma ada tabungan 20 juta. Nah, 80 jutanya dari mana? Apakah kalian akan menabung sampai terkumpul 100 juta ataukah kalian minta bantuan orang tua? Nah, ini juga harus perlu didiskusikan. Tapi sebenarnya banyak faktor sih yang mempengaruhi budget pernikahan. Mungkin next kita akan bahas lebih lanjut tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi budget pernikahan. Dan oh ya, jangan lupa sisihkan 10% dari total anggaran untuk biaya tambahan. Karena sering terjadi kita skip dan ternyata kita masih butuh biaya tambahan untuk yang lain. Setelah dirasa budgetnya sudah siap, yang kedua, tentukan tanggal atau bulan kapan kalian akan menikah. At least bulannya dulu deh, kalau exact tanggalnya mungkin agak sulit. Karena bagi kalian yang ingin menikah di gedung, mau nggak mau harus mengikuti slot yang masih tersedia di gedung. Bagi gedung-gedung favorit yang ada di kota kalian, bisa jadi harus booking minimal 1 tahun sebelum. Karena banyak yang udah booking sampai tahun depannya loh. Tapi bagi sebagian keluarga mungkin masih ada yang mempercayai tanggal-tanggal baik untuk melangsungkan pernikahan. Ya, nggak ada salahnya juga mengikuti saran orang tua, tinggal nanti pilihan gedungnya menyesuaikan dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Setelah itu, kalian buat list daftar tamu siapa aja yang akan diundang. Saranku, kalian buat di Excel. Kolom pertama itu tamunya siapa, apakah tamu kalian, pasangan, atau orang tua. Yang kedua, dari instansi atau komunitas mana, misalnya dari SMA 1 atau dari perusahaan mana. Yang ketiga, itu namanya siapa. Yang keempat, jumlah tamu. Jumlah tamu ini maksudnya gimana? Misalnya namanya Budi, kemudian Budi ini sudah berkeluarga, ada istri dan ada anaknya. Berarti Budi itu membawa 3 orang tamu. Gitu. Dan sesuaikan juga jumlah tamu dengan budget yang sudah kalian tetapkan. Misal, kalian sudah netapin budget 100 juta. Nah, di gedung standar dengan paketan gedung, paketan catering 100 juta, itu bisa mengundang 300-400 orang. Jika kalian ingin mengundang lebih banyak dari itu, berarti juga harus lebih banyak budget yang kalian siapkan. Selanjutnya, teman-teman baru bisa menentukan di mana akan melangsungkan pernikahan. Untuk materi yang aku bawain hari ini, mungkin lebih relevan jika teman-teman akan melangsungkan pernikahan di selain rumah. Bisa di aula masjid, di gedung, atau di hotel. Disarankan survei langsung minimal 5 tempat pilihan kalian. Dan jangan malas datang kondangan. Kondangan teman bisa jadi referensi tempat yang cocok dan di situ kondisi real di mana pesta pernikahan berlangsung. Pertanyaan yang sering diberikan kepada vendor gedung adalah yang pertama, fasilitasnya ada apa aja? Berapa kapasitas parkirnya? Kemudian berapa jumlah kursi yang akan diberikan? Terus berapa watt listriknya dan apakah ada genset? Pas keadaan tiba-tiba mati lampu. Yang kedua, apakah ada keamanan yang bertugas saat hari H pernikahan berlangsung? Yang ketiga, siapa aja sih rekanan cateringnya dan berapa rata-rata harga paketannya? Dan yang keempat, jika venue tersebut outdoor, gimana solusinya jika pas hari H tiba-tiba hujan? Selanjutnya, baru menghubungi vendor pernikahan. Vendor pernikahan ada apa aja sih? Basically, vendor pernikahan terdiri dari yang pertama, catering, gedung, dekorasi, dokumentasi, rias busana, MC, dan entertainment. Nah, untuk menentukan vendor pernikahan yang terbaik, kamu harus sering-sering browsing dan datang ke pameran pernikahan. Karena setiap vendor pernikahan itu berbeda dan memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Yang keenam, membuat surat acara atau rundown pernikahan. Rundown biasanya terdiri dari 3 sesi. Rundown persiapan, rundown akad, dan rundown resepsi.
yang dimana di sana detail dijelaskan mulai dari durasi setiap kegiatan dan PIC yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, terutama pada prosesi akad nikah, mulai dari kira pengantin sampai sungkeman, apalagi kalau ada adat. Nah, itu harus disusun seefektif dan seefisien mungkin, karena jika kita melangsungkan pernikahan di gedung, itu ada batasan waktunya. Yang ketujuh, susun panitia acara dari keluarga. Biasanya ada ketua panitia, PIC catering, PIC buku tamu dan kotak angpau, PIC mahar dan seserahan, dan lain sebagainya. Semoga next time kita bisa bikin konten lebih lengkap lagi mengenai apa aja sih, siapa aja panitia yang harus ada dalam pesta pernikahan. Yang terakhir, jika teman-teman merasa kerepotan dan kewalahan untuk mengurus pesta pernikahan, ada salahnya kita menghubungi wedding organizer yang memang sudah terpercaya dan terbukti kerjanya. Wedding organizer itu terbagi jadi dua jenis. Yang pertama wedding planner dan yang kedua wedding organizer on the day. Wedding planner tugasnya adalah membimbing teman-teman mulai dari awal persiapan pernikahan, dari konsultasi budget pernikahan, terus menemani survei ke vendor-vendor, menemani fitting, dan lain sebagainya, sampai mengkoordinir juga di hari H acara. Tapi jika dirasa kamu dan pasangan bisa mengurus persiapan pra-event pernikahan sendiri, ya nggak apa-apa juga, hanya membutuhkan jasa WO on the day. WO on the day atau jasa WO hari H adalah para kru yang bekerja pada hari H saja untuk membantu mengkoordinir acara sehingga berjalan lancar sesuai dengan rundown yang telah dibuat. Kita juga bantu dalam penyusunan rundownnya. Pihak WO juga yang akan menjembatani antara pengantin dan keluarga besar, juga pengantin dengan vendor. Pada hari H, kru yang turun biasanya terdiri dari flow director atau leader, checker tamu undangan, LO tamu VIP, pendamping MC, catering, dan stopper. Masing-masing job desk yang tadi disebutkan jumlahnya bisa lebih dari 1 orang. Akan tapi selain itu, kita juga sebagai inisiator dan multitasker apabila ada kebutuhan khusus dalam rangkaian acara, sehingga memastikan acara berlangsung dengan lancar. Oke deh, sekian tips untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Jangan lupa like jika kamu suka sama video ini, subscribe juga dan share sebanyak-banyaknya ke teman kamu yang emang lagi merencanakan pernikahan. Semoga bermanfaat ya. Until next time, bye.